Pak Rudi Santoso, seorang pensiunan guru berusia 74 tahun, tak pernah membayangkan kebahagiaan yang sering ia rasakan akan berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Setiap minggu, cucunya, Dinda, selalu berlari menghampirinya begitu dia tiba di rumah. Namun akhir-akhir ini, semuanya mulai berubah. Dinda, yang sebelumnya selalu dekat dengan kakeknya, mulai menghindari pelukan, bahkan mengernyitkan hidungnya saat Pak Rudi mencoba menciumnya. Suatu sore, Pak Rudi tanpa sengaja mendengar Dinda berbisik kepada ibunya, "Kakek baunya aneh," sambil menarik lengan ibunya. Malam itu, Pak Rudi duduk di dekat jendela kamarnya lama setelah semua orang tidur. Dia menatap tangan-tangannya, yang selalu bersih dan terawat. Dia mandi setiap hari dan memakai pakaian bersih. Mengapa ini bisa terjadi? Kisah Pak Rudi bukanlah hal yang langka. Banyak orang dewasa yang lebih tua mulai merasakan adanya jarak antara mereka dengan orang-orang yang mereka cintai. Keluarga mulai diam-diam membuka jendela. Orang-orang mulai menjaga jarak saat berada di tempat umum. Anda mungkin berpikir ini hanya imajinasi, tetapi pengalaman Pak Rudi mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, perubahan halus yang jarang dibicarakan oleh siapapun. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan yang memengaruhi bagaimana kita berbau, dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar lansia tidak menyadari bahwa perubahan ini sedang terjadi. Ini bukan tentang kebersihan yang kurang, melainkan perubahan alami seperti penurunan produksi keringat, perubahan minyak alami pada kulit, dan mulut yang lebih kering, yang akhirnya menciptakan aroma khas. Aroma ini seringkali lebih mudah tercium oleh orang-orang terdekat, bahkan jika kita sendiri tidak menyadarinya. Pak Rudi tak ingin kehilangan kedekatan istimewa dengan keluarganya. Maka, dengan tekad yang kuat, dia mulai mencari cara untuk mengatasinya. Dia segera mengetahui bahwa masalah ini bukanlah hal yang langka. Sebenarnya, hampir semua orang yang berusia lebih dari 60 tahun akan mengalaminya. Dan kabar baiknya, masalah ini bisa diperbaiki. Dalam video ini, Anda akan mempelajari apa yang Pak Rudi temukan. Cara merawat tubuh dengan lembut dan efektif agar membantu mengurangi aroma khas tersebut, tanpa perlu produk mahal atau rutinitas yang rumit. Ini bukan hanya tentang berbau lebih baik, tetapi juga tentang merasa lebih percaya diri. Tentang memberikan pelukan hangat kepada cucu tanpa rasa canggung. Tentang tidak lagi merasakan rasa sakit ketika orang-orang menjauh. Tentang mendapatkan kembali kegembiraan, kehangatan, dan kedekatan. Jadi, jika ada bagian dari cerita Pak Rudi yang terasa familiar, tetaplah bersama kami. Tips yang akan kami bagikan mungkin terdengar sederhana, namun telah membantu ribuan orang seperti Pak Rudi mendapatkan kembali rasa harga diri dan koneksi mereka. Jika Anda mengenal seseorang yang mungkin diam-diam bertanya-tanya apakah mereka adalah penyebab ketegangan yang tidak nyaman atau jendela yang terbuka, bagikan video ini dengan mereka. Ini bisa mengubah lebih dari sekadar bagaimana mereka berbau. Ini bisa mengubah bagaimana mereka merasa tentang diri mereka sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberi like pada video ini, berlangganan untuk mendapatkan saran kesehatan yang bermanfaat, khususnya untuk orang dewasa yang lebih tua, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips yang bisa membantu Anda atau orang yang Anda cintai. Mari kita mulai. Bu Siti, yang berusia 79 tahun, selalu merasa bangga dengan kebersihannya. Setiap pagi, ia selalu mandi dan menggunakan parfum dengan aroma bunga yang lembut. Namun, suatu malam, anak laki-lakinya dengan diam-diam membuka semua jendela setelah makan malam. Ia mendengar anaknya berbicara kepada istrinya, "Kamar Bu Siti baunya aneh lagi." Malam itu, Bu Siti duduk terdiam, merasa bingung dan terluka. Ia berpikir bahwa parfum akan membantu mengatasi masalah ini, namun ternyata hanya menutupi masalah yang sebenarnya dan malah memperburuk keadaan. Seperti banyak lansia, Bu Siti tidak menyadari bahwa penuaan membawa perubahan yang tidak terlihat, seperti penurunan produksi keringat, perubahan pada minyak alami kulit, dan mulut yang lebih kering, yang semuanya berkontribusi pada bau khas yang muncul. Ini bukan soal kebersihan yang buruk, melainkan soal perubahan biologis pada tubuh. Menutupi bau dengan parfum atau cologne tidak akan menyelesaikan masalah, justru aroma tersebut menumpuk dan semakin membuatnya sulit diterima, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk benar-benar mengatasi masalah ini, kita perlu memahami asal-usul bau tersebut. Baru setelah itu kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapinya. Bu Siti selalu menjaga kebersihan, dengan pakaian yang bersih, spray yang segar, dan mandi setiap hari. Namun, meskipun ia sudah berusaha, komentar-komentar tetap muncul, halus dan tak langsung, namun cukup menyakitkan.
Cucunya mulai menghindar ketika dipeluk, dan tetangga pun membuka jendela saat berkunjung. Bu Siti mulai bertanya-tanya apa yang mungkin telah terlewatkan. Setelah melakukan penelitian, Bu Siti menemukan bahwa penuaan mempengaruhi tubuh dengan cara yang mengubah bagaimana kita berbau. Perubahan pertama adalah penurunan produksi keringat setelah usia 60 tahun. Meskipun ini terdengar seperti hal yang baik, ternyata tidak demikian. Keringat membantu mengeluarkan racun dari tubuh, dan tanpa itu, racun tetap berada di kulit, memberi makan bakteri penyebab bau. Ini seperti tidak pernah membuang sampah, sehingga bau tersebut akan menumpuk. Perubahan kedua adalah pada komposisi minyak alami di kulit, atau sebum. Seiring bertambahnya usia, sebum menghasilkan senyawa yang disebut tunanol, yang memiliki bau apa khas. Senyawa ini sangat sedikit pada orang muda, tetapi mulai meningkat setelah usia 50 tahun dan mencapai puncaknya sekitar usia 70 tahun. Inilah yang menjadi sumber bau khas yang sering disebut bau orang tua. Dan yang ketiga adalah mulut kering. Air liur membantu menjaga kebersihan mulut dan menghilangkan bakteri, tetapi pada orang yang lebih tua, produksi air liur berkurang drastis, terutama setelah usia 60 tahun. Mulut yang kering menjadi tempat berkembang biaknya bau, meskipun kita sering menyikat gigi. Setelah menyadari semua ini, Bu Siti akhirnya mengerti bahwa masalah ini bukan soal kebersihan, tetapi biologi tubuh yang alami. Namun kabar baiknya, setelah mengetahui penyebabnya, Bu Siti juga tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Jika Anda merasa ada yang mirip dengan pengalaman Bu Siti, Anda tidak sendirian. Perubahan ini alami, tetapi bukan masalah yang permanen. Ada cara yang lembut dan terbukti untuk mengelolanya sehingga Anda bisa merasa percaya diri lagi. Jangan lupa beritahu kami jika Anda masih bersama kami dengan menuliskan angka 1 di komentar di bawah. Dan jika Anda belum melakukannya, tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Tips sederhana dan jujur ini akan membantu Anda hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih dekat dengan orang yang Anda cintai. Mari kita maju bersama. Pak Arif, selama bertahun-tahun, sudah mencoba berbagai sabun, semprotan, dan bedak yang ada di rak, tetapi tatapan menantunya selalu tetap sama. Suatu hari, dia membuka jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan itu membuatnya merasa hancur. Pak Arif sudah lelah dengan solusi sementara yang tidak pernah efektif. Namun kemudian, dia menemukan cara yang berbeda. Langkah-langkah sederhana yang tidak memerlukan biaya, tetapi mampu mengubah segalanya. Pak Arif pun memutuskan untuk mencobanya. Dan hanya dalam waktu seminggu, perubahan mulai terlihat. Ketegangan di ruangan itu mulai hilang, dan cucunya memeluknya tanpa ragu. Kepercayaan dirinya kembali lagi. Saat itulah Pak Arif sadar bahwa kadang jawabannya bukan lebih banyak produk, melainkan kebiasaan yang lebih baik. Ini adalah rutinitas yang Pak Arif ikuti. Langkah-langkah ini sederhana, lembut, dan berdasarkan bagaimana tubuh bekerja seiring bertambahnya usia. Bukan hal ajaib, tetapi jika dilakukan setiap hari, mereka bisa memberikan perubahan yang nyata. Langkah pertama adalah minum air hangat secara konsisten. Mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi air hangat adalah salah satu alat terbaik yang bisa membantu tubuh. Air hangat membantu tubuh membuang limbah melalui urin, yang pada akhirnya mengurangi bau yang berasal dari dalam tubuh. Kuncinya adalah konsistensi. Pak Arif mulai dengan 1 gelas setiap pagi. Itu saja sudah membuatnya merasa lebih segar. Lama-kelamaan, dia menambah jumlahnya hingga 6 gelas sehari, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 sebelum dan setelah makan siang, 1 di sore hari, 1 sebelum makan malam, dan 1 lagi sebelum tidur. Tipsnya, pasang pengingat terkait dengan waktu makan atau rutinitas. Dan ingat, kopi dan teh tidak termasuk dalam hitungan ini. Jika Pak Arif meminum kopi, dia menambah segelas air ekstra untuk menyeimbangkan efeknya. Langkah kedua adalah berjalan di bawah sinar matahari. Pak Arif bukan penggemar olahraga, tetapi seorang tetangga menyarankan untuk jalan-jalan ringan tepat setelah matahari terbit. Dia mencobanya dan merasa betul-betul manjur. Berjalan di bawah sinar matahari yang lembut sebelum pukul 10 pagi atau setelah pukul 4 sore tidak hanya membantu meregangkan tubuh, tetapi juga membantu tubuh untuk berkeringat dengan ringan, yang membantu membersihkan racun. Selain itu, sinar matahari secara alami membunuh bakteri penyebab bau pada kulit. Bahkan hanya 10 hingga 20 menit berjalan di luar bisa memberikan perbedaan yang besar. Langkah ketiga adalah mandi dengan hati-hati. Pak Arif selalu mandi, tetapi dia belajar bahwa cara mandi lebih penting daripada hanya sekadar mandi.
Air panas dapat menghilangkan lapisan pelindung alami kulit, yang malah bisa memperburuk bau. Pak Arif pun mulai mandi dengan air hangat, bukan air panas. Dia juga menambahkan rutinitas berendam di bak mandi setiap minggu dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius selama 20 menit. Ini membuka pori-porinya dan melembutkan kulitnya, sehingga kotoran yang menumpuk bisa terangkat. Hasilnya, kulitnya terasa lebih halus, dan bau yang dulu sering dirasakan oleh keluarganya mulai memudar. Ketiga kebiasaan ini, minum air, berjalan, dan mandi dengan air hangat, menjadi bagian dari rutinitas harian Pak Arif. Mereka tidak memerlukan produk khusus atau biaya tinggi, hanya niat, konsistensi, dan perhatian terhadap tubuh. Jika Anda mengikuti kebiasaan ini, seperti Pak Arif, Anda mungkin mulai merasakan perubahan bukan hanya dalam bagaimana Anda berbau, tetapi juga dalam bagaimana orang-orang di sekitar Anda merespons Anda. Senyum kembali muncul, dan pelukan terasa lebih lama. Tapi ini baru permulaan, karena masih ada satu rahasia lagi yang akan membawa perubahan terbesar dari semuanya. Bu Rini selalu merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Setiap hari, ia mandi, menggunakan sabun, dan memakai parfum kesukaannya. Namun, akhir-akhir ini, cucunya yang dulu sangat dekat dengannya, kini tampak lebih jauh. Pelukan mereka menjadi semakin singkat, dan bisikan tentang bau yang terdengar di balik pintu tertutup semakin sering terdengar. Bu Rini merasa bingung dan terluka. Suatu sore, seorang tetangga yang sudah lebih tua dan selalu ramah mencondongkan tubuh dan berkata, "Bu Rini, saya juga mengalami hal yang sama. Bukan berarti kita tidak bersih, hanya saja kita terkadang melewatkan bagian-bagian tertentu." Kalimat itu mengubah segalanya. Bagian pertama yang harus diperhatikan adalah lipatan kulit. Bu Rini selalu mandi dengan cepat, tetapi tak pernah benar-benar fokus pada lipatan kecil di sekitar belakang telinga, bawah payudara, ketiak, pusar, dan belakang lutut, tempat-tempat di mana keringat dan bakteri dapat terperangkap. Lipatan ini bisa menahan bau jika tidak dibersihkan dengan tepat. Kini, Bu Rini menggunakan kain lembut dan dengan perlahan membersihkan setiap lipatan dengan hati-hati. Tidak ada gosokan kasar, hanya konsistensi. Beberapa hari setelahnya, dia merasa lebih segar, dan cucunya bahkan mulai duduk bersamanya lagi saat menonton film. Bagian kedua adalah area yang tertutup rambut, seperti kulit kepala, ketiak, dan rambut di dada, yang seringkali menjadi tempat terperangkapnya minyak dan bakteri. Bu Rini menyadari bahwa selama ini ia mencuci rambutnya, tetapi tidak benar-benar memijat kulit kepalanya dengan seksama. Kini, ia rutin memijat kulit kepalanya dengan gerakan melingkar lembut saat mandi dengan air hangat. Dia juga membersihkan ketiaknya dan bagian tubuh lainnya dengan lebih perhatian. Perbedaannya sangat terasa. Putrinya berkata, "Bu, kamar ibu sekarang baunya seperti ibu lagi, bukan bau yang aneh." Bagian ketiga adalah kaki, yang sering terlupakan. Bu Rini sebelumnya jarang memperhatikan kebersihan kaki, namun ternyata inilah salah satu penyebab masalahnya. Sekarang, Bu Rini menggosok di antara jari-jari kakinya, memastikan kakinya kering sepenuhnya, dan mengganti kaus kakinya setiap hari. Ia juga memilih kaus kaki katun dan membiarkan sepatu kering semalaman. Ruangan di rumahnya kini terasa lebih segar, dan Bu Rini merasa lebih percaya diri saat mengundang tamu ke rumah. Bu Rini tidak membeli produk mewah atau mahal. Yang dia lakukan adalah mengubah cara dia mandi dan lebih fokus pada bagian-bagian yang sering terlupakan. Kini, ia menggunakan air hangat, bukan air panas, dan memilih sabun yang lembut tanpa aroma yang terlalu kuat. Setelah mandi, ia selalu melembabkan kulitnya untuk menghindari kekeringan, terutama di musim dingin. Sekali seminggu, ia berendam dalam air hangat untuk rileks dan membersihkan kotoran yang menumpuk. Itu bukan sihir, tetapi hasilnya terasa nyata. Jika Anda masih membaca ini, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencoba langkah-langkah tersebut. Dalam waktu seminggu, Anda mungkin akan merasakan perubahan, tidak hanya pada udara di sekitar Anda, tetapi juga hubungan Anda dengan orang-orang terdekat. Pak Agus tidak pernah berpikir bahwa pola makan bisa berhubungan dengan bau tubuhnya. "Saya mandi. Saya cuci pakaian saya. Tapi kenapa saya tetap merasa tidak percaya diri?" dia bertanya suatu hari di pusat komunitas setempat. Yang tidak dia sadari adalah seberapa besar pengaruh makanan yang dia konsumsi, bahkan sikat giginya, terhadap segalanya. Pertama, perbanyak konsumsi buah dan sayuran berwarna-warni. Pak Agus belajar bahwa makanan kaya antioksidan dapat membantu mengurangi oksidasi internal tubuh, yang menjadi salah satu penyebab bau seiring bertambahnya usia. Dia mulai makan apel dan tomat setiap hari, pilihan yang sederhana dan terjangkau. Dalam beberapa minggu,
bahkan anak perempuannya mulai memperhatikan. "Bapak kelihatan lebih segar," katanya. Itu membuat Pak Agus tersenyum. Buah beri, anggur merah, soba, dan beras merah adalah beberapa sumber yang baik. Semakin cerah warna makanan, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Kedua, tambahkan lebih banyak makanan berair. Bu Dewi, istri Pak Agus, selalu kesulitan untuk cukup minum air. Tetapi setelah mulai menambahkan mentimun dan semangka dalam makanannya, dia merasa lebih ringan dan, anehnya, berbau lebih segar. Buah-buahan ini membantu tubuh mengeluarkan racun lewat urin tanpa disadari. Jika mengunyah sayuran terasa memberatkan, coba blender dan buat smoothie cepat di pagi hari, itu juga sangat efektif. Ketiga, tingkatkan kebersihan mulut di luar menyikat gigi. Ibu Sari, yang sering berpikir menyikat gigi 2 kali sehari sudah cukup, mulai memperhatikan bahwa napasnya tidak selalu segar. Kini, dia menggosok lidah setiap pagi, sebuah trik yang diajarkan temannya. Awalnya agak tersedak, tapi setelah terbiasa, dia merasa tidak bisa memulai hari tanpa melakukannya. Napasnya yang segar kini menjadi bagian dari kepercayaan dirinya. Pengikis lidah sangat terjangkau dan sangat efektif. Permen karet bebas gula dengan silitol setelah makan juga dapat meningkatkan produksi air liur dan menjaga keseimbangan di mulut. Keempat, kurangi konsumsi kopi dan alkohol. Pak Budi sangat menikmati kopi pagi yang kuat, dan segelas anggur di malam hari terasa sebagai hadiah, tetapi dia tidak tahu bahwa keduanya mengeringkan tubuh dan memperburuk bau tubuh. Dia tidak berhenti sepenuhnya. Hanya saja, dia mengganti 1 cangkir kopi dengan teh jelai panggang dan selalu menyiapkan air di dekatnya. "Saya masih menikmati rutinitas saya," katanya. "Tapi saya tidak terlalu berbau seperti bar." Kelima, jangan abaikan kesehatan pencernaan. Bu Lani sudah lama mengalami sembelit, menganggapnya sebagai bagian dari penuaan, tetapi dia tidak mengaitkan itu dengan bau asam yang tercium dari tubuhnya. Ketika dia mulai makan lebih banyak serat seperti oatmeal dan sayuran kukus, pencernaannya membaik, dan begitu juga dengan cara dia merasa di dalam tubuhnya sendiri. Sembelit menyebabkan penumpukan limbah yang akhirnya dikeluarkan lewat kulit, menyebabkan bau. Menyelesaikan masalah sembelit dapat mengurangi bau tersebut secara signifikan. Perubahan kecil ini bukan tentang mencapai kesempurnaan. Ini tentang membantu tubuh Anda bekerja dengan lebih baik. Jika Anda sudah membaca hingga sini, mungkin ini saatnya untuk mencoba satu kebiasaan baru. Lihat bagaimana perasaan Anda, lalu lanjutkan dari sana. Kesehatan dan kepercayaan diri Anda sangat berharga. Dan jika video ini memberi Anda wawasan baru, beri komentar dengan angka 2 untuk memberitahu kami bahwa Anda masih di sini. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya yang bisa membantu Anda hidup lebih sehat dan lebih percaya diri. Pak Hendra, yang berusia 72 tahun, tak pernah menyangka bahwa pakaian dan tempat tidur bisa menjadi penyebab bau yang mengganggu meskipun ia sudah menjaga kebersihannya. Setiap hari, ia mandi, menggunakan sabun, dan lotion, namun ia mulai merasa cucu-cucunya semakin jarang memeluknya. Suatu hari, putrinya memberikan saran diam-diam untuk mengganti sarung bantal yang sudah usang selama 10 tahun. Ternyata, meskipun kita menjaga kebersihan tubuh, jika kita mengabaikan apa yang kita kenakan atau yang bersentuhan langsung dengan tubuh kita setiap hari, bau itu tetap ada. Langkah pertama adalah dengan memperhatikan pakaian Anda. Pakaian menyerap keringat, minyak tubuh, dan sel-sel kulit mati, terutama saat cuaca panas. Memakai pakaian yang sama berulang kali, bahkan hanya untuk sehari atau 2 hari, memungkinkan bakteri berkembang biak. Pak Hendra mulai mengganti kemeja dan pakaian dalam setiap hari. Ia juga beralih ke bahan katun yang lebih mudah menyerap keringat dibandingkan bahan sintetis. Selanjutnya adalah perawatan tempat tidur. Kita menghabiskan sepertiga hidup kita untuk tidur, tetapi banyak orang yang jarang mencuci spray mereka, bahkan bisa sebulan sekali atau lebih lama. Seiring waktu, tempat tidur akan menjadi tempat berkumpulnya minyak tubuh dan bau. Gantilah sarung bantal setidaknya 2 kali seminggu, dan spray setiap minggu. Jika memungkinkan, jemur di bawah sinar matahari, karena sinar matahari dapat membunuh bakteri secara alami. Selain itu, jangan lupa sepatu dan kaus kaki. Kaki kita berkeringat lebih banyak dari yang kita sadari, terutama jika terkurung dalam sepatu yang sama setiap hari. Pak Hendra mulai memutar sepatunya setiap hari dan menaburkan sedikit baking soda di dalamnya untuk menyerap kelembapan. Ia juga mengganti kaus kaki katun setiap hari, yang memberikan dampak besar pada kebersihan dirinya. Yang terakhir, pastikan rumah Anda memiliki ventilasi yang cukup. Ventilasi yang buruk dapat memerangkap bau tak sedap.
Bukalah jendela rumah Anda 2 kali sehari, selama 10 menit pada pagi dan sore hari, untuk membiarkan udara segar masuk dan sirkulasi udara menjadi lebih baik. Meskipun ini kebiasaan kecil, perubahan tersebut dapat membuat rumah terasa lebih segar dan nyaman. Anda tidak membutuhkan alat mahal atau semprotan parfum berharga. Beberapa perubahan sederhana dalam cara Anda merawat pakaian, tempat tidur, dan ruang rumah dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana orang lain merasakan kehadiran Anda dan bagaimana Anda merasa tentang diri Anda sendiri. Mari kita rangkum semuanya. Bau yang sering kita kaitkan dengan penuaan sebenarnya bukan karena kurangnya kebersihan, melainkan karena beberapa kebiasaan yang terlewatkan. Kulit yang menjadi kering karena penurunan produksi keringat, minyak alami pada kulit yang teroksidasi, mulut yang kering akibat berkurangnya air liur, asupan air yang tidak cukup, pola makan yang kurang sehat, serta kebiasaan jarang mencuci pakaian dan tempat tidur, semua berkontribusi pada masalah ini. Namun, kabar baiknya adalah, dengan melakukan perubahan kecil secara konsisten, perbedaan yang besar bisa tercapai. Minumlah setidaknya 6 gelas air hangat setiap hari. Lakukan jalan-jalan ringan di bawah sinar matahari pagi. Fokuskan perhatian ekstra saat membersihkan bagian tubuh yang lebih banyak berkeringat atau tumbuh rambut. Sertakan makanan kaya antioksidan, seperti buah beri dan bawang putih, dalam menu harian Anda. Jangan lupa untuk menggosok dan membersihkan lidah setiap hari. Gantilah pakaian dalam setiap hari. Cuci spray setiap minggu dan pastikan untuk membuka jendela rumah 2 kali sehari agar udara bisa bersirkulasi dengan baik. Semua langkah ini tidak memerlukan produk mahal atau rutinitas yang rumit. Cukup perubahan sederhana dalam kebiasaan harian yang dapat membawa dampak besar. Kebiasaan ini telah membantu banyak orang dewasa yang lebih tua merasa lebih segar, lebih ringan, dan lebih percaya diri. Mari saya ceritakan tentang Ibu Siti Air, yang berusia 67 tahun. Dulu, dia merasa canggung duduk dekat dengan cucunya saat menonton film, khawatir jika orang lain mencium bau yang dia sendiri tidak bisa rasakan. Namun, setelah beberapa bulan mengikuti rutinitas ini, segalanya berubah. Cucunya datang memeluknya dengan penuh kasih dan berkata, "Nenek, kamu baunya seperti sinar matahari." Momen itu membuat Ibu Siti menangis terharu. Anda pun berhak merasakan momen seperti itu. Jika video ini menginspirasi Anda, memberi harapan, atau sekadar mengingatkan Anda untuk lebih peduli pada diri sendiri, tolong beri tanda suka. Jangan lupa untuk berlangganan jika Anda ingin mendapatkan tips praktis lainnya. Yang paling penting, bagikan video ini kepada orang lain yang mungkin diam-diam berjuang dengan hal yang sama. Sebelum pergi, saya ingin tahu satu kebiasaan yang akan Anda mulai lakukan hari ini. Apakah itu minum lebih banyak air atau membersihkan bagian tubuh yang sering terlewat? Tuliskan di kolom komentar, karena cerita Anda bisa memberi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.